Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, sengaja ataupun tidak, kadang-kadang kita seringkali mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah untuk kepuasan hidup kita sendiri, dan akibatnya kita tidak dapat mengarahkan tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah dan juga mengusahakan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Padahal sebagai pengikut Kristus, kita semestinya mewujudkan kehendak Bapa, yaitu di bumi seperti di surga. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita seharusnya hidup dengan tujuan baru menurut panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-11, di sana Paulus berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saudara-saudara, dalam suratnya ini Paulus hendak menegaskan sikapnya atas persoalan yang dihadapi oleh umat Kristen yang ada di Filipi, yakni berkaitan dengan para pengajar palsu yang telah menyusup ke dalam kehidupan jemaat di kota itu. Di satu pihak, Paulus memperingatkan umat Kristen yang ada di Filipi agar selalu hati-hati terhadap para pengajar palsu itu. Di pihak lain, saudara-saudara, ia melancarkan serangan langsung terhadap para pengajar palsu itu, dan ia menyebut mereka dengan istilah misalnya anjing-anjing yang disebutkannya di dalam ayat yang kedua, di mana ini adalah satu istilah yang biasanya digunakan oleh orang Yahudi terhadap orang-orang yang liar atau kafir. Paulus menyebut mereka juga dengan istilah pekerja-pekerja yang jahat, yakni orang-orang yang melakukan ketidakbenaran, dan penyunat-penyunat palsu, yaitu orang-orang yang melakukan ritual sunat badaniah atau pemotongan kulit katan tetapi tanpa sunat hati. Nah, Rasul Paulus di sini saudara-saudara menilai bahwa kepalsuan para pengajar itu terletak pada pengutamaan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti ritual sunat dan sebagainya. Dan pengutamaan hal-hal lahiriah ini saudara-saudara tidak mustahil dapat mengaburkan kebenaran yang sejati itu. Dan pengalaman masa lalu Paulus membuktikan hal itu, di mana hal-hal lahiriah yang pernah Paulus banggakan ternyata tidak berarti apa-apa, hanya merupakan sampah baginya dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus Yesus. Dan dengan iman Paulus menyatakan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus dalam penderitaan, dalam kematian, dalam kuasa kebangkitannya, itulah yang dapat membawanya kepada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, bagaimanapun Paulus mengakui bahwa kebangkitan dari antara orang mati adalah hal yang memang belum diperolehnya sekarang ini pada saat ia menulis surat itu. Demikian pula kesempurnaan sebagai pengikut Kristus pun belum benar-benar terwujud, dan itu ditegaskannya di dalam ayat yang ke-12. Namun yang belum diperolehnya ini dan yang belum benar-benar terwujud itu sungguh-sungguh telah menjadi tujuan hidupnya sekarang ini. Oleh karena itu dengan segala daya dan dengan segala upayanya
ia mengarahkan dan mengerahkan hidupnya untuk sampai pada tujuan. Yaitu apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang 17, kalau Bapak Ibu membacanya, maka Rasul Paulus kemudian mengajak umat Kristiani yang ada di Filipi untuk memiliki pikiran yang sama dengannya, yakni hidup dengan tujuan baru dalam Kristus. Ia mengingat bahwa umat Kristiani adalah warga surga yang mestinya hidup dalam penantian akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan dengan pikiran itu mereka akan terhindar dari para penyesat-penyesat atau para pengajar palsu. Saudara, dari uraian Paulus tersebut, maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang hidup pada era modern ini dapat memetik pesan tentang pentingnya hidup dengan tujuan baru menurut panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, Rick Warren menyatakan demikian: tanpa suatu tujuan, maka hidup adalah kurang bernilai, tidak penting, dan tidak terarah. Hidup dengan tujuan adalah jalan menuju kedamaian. Dan tujuan yang dimaksudkan oleh Warren dalam hal ini tidak lain adalah Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Di mana dalam bagian selanjutnya ia mengungkapkan bahwa untuk menemukan tujuan hidupmu, maka kamu mesti berpaling pada firman Allah, bukan pada hikmat dunia. Kamu mesti membangun hidupmu pada kebenaran-kebenaran abadi, bukan pada psikologi populer, motivasi sukses, ataupun kisah-kisah inspiratif. Kamu menemukan identitas dan tujuanmu melalui hubunganmu dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada era sekarang kita tahu bahwa ada begitu banyak produk-produk hiburan. Seringkali kemudian produk-produk tersebut menjerat kita sehingga kita melupakan hal-hal yang paling pokok yang mestinya kita kerjakan. Dan pada akhirnya saudara, sengaja ataupun tidak, kadang-kadang kita akhirnya mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Untuk apa? Untuk kepuasan hidup kita sendiri. Maka saudara, sebagai pengikut Kristus seharusnya kita mengarahkan dan mengerahkan hidup kita untuk panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Maka hidup dengan tujuan baru sebagaimana yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah hidup yang senantiasa berusaha memuliakan Allah dalam segala hal, termasuk ketika kita bekerja, pada saat kita berinteraksi atau berelasi dengan sesama, sehingga damai sejahtera atau shalom itu hadir di tengah-tengah kita. Hidup dengan tujuan baru adalah hidup seperti untuk Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.